Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2A Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk video. Nah, materi yang kami diskusikan ini yaitu mengenai tendensi sentral dari mata kuliah statistika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Fatmawati, NIM 225221037. Langsung saja kita memasuki materi mengenai definisi tendensi sentral. Tendensi sentral merupakan pengukuran aritmatika yang menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dalam suatu data. Dalam tendensi sentral meliputi adanya min, median, modus, desil, kuartil, dan persentil. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai min. Min merupakan rata-rata dari suatu data. Nah, pengukuran min ini seringkali digunakan dalam pengukuran tendensi sentral. Cara mencari min yaitu dengan menjumlahkan banyaknya data dengan banyaknya data itu sendiri, seperti rumus di samping. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh nomor 1, saya rasa teman-teman sudah bisa memahaminya karena soal itu masih tergolong soal gampang. Lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, nilai fisika siswa dari suatu SMA antara lain 5 siswa mendapat 4, 8 siswa mendapat 5, dan seterusnya. Dari keterangan di atas kita masukkan ke dalam tabel. Untuk nilai X, ini yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh oleh siswa, dan frekuensinya ini banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Untuk Fx-nya itu berasal dari nilai yang diperoleh siswa tadi dikali dengan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut, seperti 5 siswa mendapat 4, jadi nilainya adalah 4, frekuensinya 5, dikali 4 kali 5 sama dengan 20. Apabila sudah dimasukkan semuanya, di bagian akhir terdapat jumlah dari frekuensi dan produknya itu dijumlahkan. Nah, lalu kita mencari rata-rata. Rata-ratanya diperoleh dari Fx atau produknya hasil perkalian F dan X tadi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi 388 dibagi dengan 60, hasilnya 6,3. Jadi 6,3 itu adalah rata-rata dari nilai siswa dari suatu SMA itu tadi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai median. Median secara sederhana merupakan nilai tengah dari suatu data. Langsung saja kita ke contoh soal. Untuk contoh soal nomor 1, itu datanya sudah diurutkan. Apabila datanya belum terurutkan, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dengan cara mengurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Apabila jumlah data itu ganjil, maka akan sangat memudahkan kita dalam mencari median. Namun, apabila jumlah data itu genap, jadi nanti akan ada dua nilai tengah. Caranya agar nilai tengah itu dapat diketahui yaitu menjumlahkan dari dua data tengah-tengah tadi lalu dibagi dengan 2, seperti contoh soal yang bagian bawah. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini perhitungannya sedikit rumit karena harus menggunakan rumus yang ada di sampingnya, yakni median sama dengan B plus P dalam kurung setengah N dikurang F besar per F kecil. Keterangannya juga sudah ada. Langsung saja kita menganalisis soal. Langkah pertama dalam menjawab soal ini yaitu kita menentukan setengah dari banyaknya data, seluruh data tadi. Di situ banyaknya data adalah 80. Setengah dari 80 adalah 40. Median terletak pada kelas interval kelima karena sampai kelas interval keempat jumlah frekuensi baru 34. Berarti yang ke-40 tadi berada di interval kelima. Nantinya mediannya berada di antara 71 sampai 80. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai yang berada di rumus tadi, dan di situ sudah diketahui nilai B sama dengan 70,5, P sama dengan 10, N sama dengan 80. Nah, untuk F besar ini merupakan jumlah dari
frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi kan di interval 5, yaitu di 24. Jadi kita menjumlahkan nilai-nilai di bawah 24, yakni 3, 5, 10, dan 6. Dijumlahkan sama dengan 34. Nah, F kecil merupakan kelas median tadi, yaitu 24. Nah, kalau sudah diketahui semua, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga diketahui median data ujian fisika untuk 80 mahasiswa adalah 73. Gitu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM 225221039. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Contohnya yang A, 2,3,2,4,4,3,4,5,6,4,4,5. Maka modusnya adalah angka 4. Contoh berikutnya yaitu B, 2,4,3,5,5,2,3,6,6,5,4,4,3. Maka modusnya adalah angka 3, 4, dan 5. Dan rumus modus ada di sebelah kanan berikut. Berikut adalah contoh modus. Yang keempat adalah desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi satu set data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Rumus desil ada di sebelah kiri berikut. Berikut adalah contoh desil. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muna Nahda dengan NIM 225221029. Oke, selanjutnya adalah materi tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil itu ada 3. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Simbolnya K1, K2, dan K3. Kuartil dibagi menjadi 2, yaitu ada kuartil untuk data tidak berkelompok dan kuartil untuk data berkelompok. Kenapa kuartil itu hanya ada 3? Karena pengertian kuartil sendiri kan membagi data jadi 4 bagian. Oleh sebab itu, skat pembaginya itu hanya ada 3 buat menghasilkan 4 bagian dari data yang harus dibagi itu tadi. Oleh sebab itu hanya ada K1, K2, dan K3. Terus rumusnya untuk mencari letak kuartil yaitu sebagai berikut. Ada K1, rumusnya untuk data tidak berkelompok 1 dikali N plus 1 dibagi 4. K2 itu sama kayak K1, yang membedakan hanya terletak pada bagian depan. Kalau K2 berarti depannya diganti angka 2 dan K3 depannya diganti angka 3. Selanjutnya ada data berkelompok, rumusnya K1 data berkelompok itu 1 dikali N per 4. Kalau K2 depannya diganti 2, K3 depannya diganti 3, kayak gitu. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama itu ada kuartil data tidak berkelompok ganjil. Jadi jumlah datanya itu ganjil. Tentukan kuartil pertama, kuartil dari data berikut. 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya ada 11. Oleh sebab itu, termasuk data ganjil. Nah, yang ditanyakan kuartil pertama, langsung dimasukin rumusnya yang tadi. K1, yang data tidak berkelompok, 1 dikali N plus 1 bagi 4. 1, N-nya itu 11 atau jumlah datanya itu banyaknya adalah 11, tambah 1 dibagi 4. Jadi 1 dikali 12 dibagi 4. 12 bagi 4 jadinya 3. Nah, K1-nya itu ada di angka 3 atau dengan kata lain nilai data ketiga. Nilai data ketiga itu angka berapa? Yaitu angka 5 yang dilingkarin itu. Jadi, nilai kuartil pertama atau K1 yakni nilai data ketiga yaitu angka 5. Selanjutnya, kuartil data tidak berkelompok genap. Nah, jumlah datanya itu tentu genap.
N sama dengan 10. Sama yang ditanyakan adalah letak kuartil pertama. Tentukan kuartil pertama, K1 sama dengan dimasukin sama kayak yang ganjil tadi. K1, 1 dikali N plus 1 dibagi 4, 1. N-nya itu 10, genap, jumlah datanya itu 10, ditambah 1 di per 4. 1 dikali 11 per 4, 11 per 4 jadinya 2,75. Nah, 2,75 itu nilai data ke 2,75. Berarti adalah nilai data antara data kedua dan data ketiga, karena 2,75 itu antara data kedua dan data ketiga. Tapi yang ditanyakan adalah nilainya. Jadi kita harus tahu angka berapa sih yang dimaksud nilai data ke 2,75. Nah, caranya adalah 2,75 itu kan kalau dipisah jadi 2 ditambah 0,75. Nah, jadi disimbolkan 2 itu kan X2, nilai data kedua itu dapat disimbolkan X2 ditambah sisanya nih komanya 0,75 dikali data ketiga dikurangin data kedua. Jadi data yang lebih besar, karena 2,75 itu nilai data antara data kedua dan ketiga, berarti X3 nilai data ketiga dikurangin X2 nilai data kedua. X2 itu adalah angka 4 ya. X2 atau nilai data kedua itu adalah angka 4 ditambah 0,75 dikali X3-nya itu atau nilai data ketiganya itu angka 5. 5 dikurangin X2. X2-nya angka berapa? 4. 4 ditambah 0,75 dikali 1, karena 5 kurangin 4 itu 1, jadinya 4 ditambah 0,75 hasilnya 4,75. Jadi nilai kuartil pertama yakni nilai data ke 2,75 yaitu 4,75. Selanjutnya ada kuartil data berkelompok. Nah, rumusnya ada di samping. Q1, Q itu sama kayak K, jadi kuartil I sama dengan TB itu tepi bawah kelas kuartil ke I. Jadi tergantung kuartil keberapa. Ditambah kurung I per 4 dikali N dikurangi FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per FI itu frekuensi pada kelas kuartil. Tutup kurung dikali P itu interval kelas kuartil. Langsung masuk ke contoh soal aja. Nah, yang membedakan data tidak berkelompok dan data berkelompok adalah penjabarannya. Maksud dari data berkelompok itu datanya dikelompokkan. Jadi kayak di contoh soal ini 160 sampai 303 itu kan dikelompokkan ya. Jadi maksud dikelompokkan tuh kayak gitu. Contoh soalnya berikut ini ada data yang dikelompokkan pada kasus 20 saham pilihan bulan Juni. Nah, itu ada datanya seperti di kotak. Dari data di atas, berapa nilai kuartil pertama? Nah, setiap mau cari nilai, itu kita harus cari tahu dulu letaknya. Jadi, kita masukkan letak kuartil pertama, tapi rumus data yang dikelompokkan, yaitu 1 dikali N per 4, yang di awal tadi ya. Tapi yang di data berkelompok, K1 sama dengan 1 dikali N per 4, sama dengan 1 dikali N-nya berapa jumlahnya? 20 saham, totalnya 20 saham. 1 dikali 20 per 4, jadi 20 bagi 4 itu 5. Nah, setelah tahu letak kuartil pertama angka ada di letak data kelima atau K1 sama dengan 5, selanjutnya kita cari nilai kuartil pertama. Jadi nilai kuartil pertama dimasukkan rumus yang tadi yang ada per banyak tadi. KI sama dengan TB plus I per 4 kali N dikurangi FK per FI dikali P. K1 karena yang ditanyakan kuartil pertama sama dengan TB, tepi bawah. Nah, itu lihat di kolom. Tadi kan letak kuartil pertama ada di angka 5 ya. Nah, angka 5 itu tepi bawahnya berapa? Kita geser ke kolom tepi kelas. Jadi, tepi kelas
kuartil pertama angka 5 itu tadi kan 303,5. Jadi TB tepi bawah atau tepi kelasnya itu 303,5 ditambah kurung buka I per 4 dikali N-nya 20, I-nya tadi diganti angka 1, berarti 1 per 4 dikali 20 dikurangin FK. FK tadi apa? Frekuensi kumulatif. Kita lihat yang sederet dengan angka 5 tadi, frekuensi kumulatifnya angka 2. Tinggal dimasukkan angka 2 per FI, frekuensi kelima itu tadi, frekuensinya berapa? 5. Kurung tutup, P-nya itu intervalnya. Jadi interval dari angka 5 tadi berapa? 304 sampai 447. Nah, untuk cari P-nya tinggal dibalik aja, 447 dikurangin 304. Lalu dilanjutkan 303,5 ditambah 1 per 4 kali 20 berarti jadi 20 per 4 dikurangin 2 dibagi 5 dikali 143. K1 sama dengan 303,5 ditambah 20 bagi 4 itu 5 dikurangin 2 di per 5 dikali 143. Terus 303,5 5 kurangin 2 itu jadi 3. Jadi 3 per 5 dikali 143. 303,5 ditambah 3 per 5 dikali 143 itu hasilnya 85,8. Jadi nilai K1-nya adalah 389,3. Selanjutnya adalah persentil. Persentil itu sama kayak kuartil, tapi bedanya adalah kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Nah, oleh sebab itu rumus yang digunakan juga beda. Yang membedakan apa? Yaitu dibagi 100. Jadi sama aja sebenarnya. Kayak misal data tidak berkelompok 1 dikali N plus 1, nah tapi dibagi 100. Kalau kuartil dibagi 4, kalau persentil dibagi 100. Sama juga data berkelompok, rumusnya sama, cuman yang membagi itu 100, jadi dibagi 100. Terus untuk persentil itu ada persentil 1 sampai persentil 99. Karena apa? Karena untuk membagi 100 bagian dalam suatu data. Selanjutnya sama kayak kuartil tadi, persentil juga ada persentil data tidak berkelompok ganjil, persentil data tidak kelompok genap, dan persentil data kelompok. Nah, persentil data tidak kelompok ganjil, langsung ke contoh soal. Berikut ada harga saham 19 perusahaan yang terdaftar di BEC. Nah, 19 perusahaan berarti udah jelas ya, ini termasuk data tidak berkelompok ganjil. Kenapa? Karena datanya dijabarkan semua dan jumlah datanya itu ada 19. Langsung ke soalnya. Pengawas pasar modal ingin mengetahui 15% perusahaan yang harga sahamnya terendah. Harga saham berapa yang masuk dalam kelompok ini? Nah, cara ngerjainnya itu kita pokoknya kalau mau cari tahu nilainya itu kita cari dulu letaknya. Jadi kita cari tahu dulu letak persentilnya. Nah, karena di soal itu pengawas pasar mau tahu 15% perusahaan yang harga saham terendah, berarti kan dari data pertama nih, data paling awal sampai 15% selanjutnya. Berarti dapat disimbolkan 15% perusahaan dengan saham terendah itu P15. Nah, langsung masukin rumus letak P15. 15 kali N plus 1 bagi 100, 15 kali N-nya tadi jumlah seluruhnya ada 19 perusahaan, ditambah 1 dibagi 100. 15 dikali 19 tambah 1 jadi 20, 15 kali 20 dibagi 100. 15 kali 20 hasilnya 300 dibagi 100 jadinya 3. Letak P15 itu 3. Berarti di PT Bank Sulawesi. Dari tabel di atas, bahwa saham yang termasuk 15% terendah
ada di P15 dengan harga saham 300 dengan sesuai data di samping gitu. Selanjutnya ada data persentil data tidak kelompok genap. Kalau tadi itu ganjil, sekarang genap. Nah, bisa dilihat ya data yang ada di sebelah kiri itu ada jumlahnya 8. Berarti udah dapat disimpulkan bahwa ini termasuk persentil data tidak kelompok genap. Persaingan antara kereta api eksekutif dengan penerbangan jurusan Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Yogyakarta semakin terasa. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia merencanakan mendiskon 25% jenis tiket dengan harga tertinggi. Hitunglah dimulai dengan harga berapa yang harus didiskon. Langkah pertama, kita identifikasi dulu 25% tiket dengan harga tertinggi itu persentil keberapa. Nah, karena letak persentil 25% dari harga tertinggi, oleh karena itu otomatis kan kalau paling tinggi 100%, tinggal dikurangin aja 100% dikurangin 25% jadinya 75%. That's why persentilnya jadinya 75, persentil ke 75. Langsung dimasukkan ke rumus. P75 sama dengan 75 dikali N plus 1 per 100. 75, N-nya jumlahnya ada 8, 8 tambah 1 per 100. 75 kali 9 per 100, 675 per 100, jadinya 6,75. Pokoknya kalau data genap, masih ada step selanjutnya, yaitu berarti 6,75 itu kan nilai data antara data ke-6 dan data ke-7. Di antara itu, nah langsung X6, karena depannya kan 6 nih, 6 tulis X6 ditambah sisanya, komanya ada 0,75 dikali data yang lebih besar X7 atau data ke-7 dikurangin data ke-6 atau X6 sama dengan X6-nya itu tadi nilainya berapa? Kita lihat di data sebelah kiri, 6 itu Agro Bromo Anggrek Pagi. Harganya 250.000, kita tulis 250 ditambah 0,75 dikali 260 karena X7 Agro Bromo Anggrek Malam 260 dikurangin X6 Agro Bromo Anggrek Pagi 250. Jadi 250 ditambah 0,75 dikali 10. 250 ditambah 7,5. Jadinya 257,5. Jadi tiket dengan harga di atas 257.500 harus diberikan diskon. Kenapa itu ada 02? Karena ini ribuan ya. Jadi harga di atas 257.500 itu harus diberi diskon. Jadinya yang harus diberi diskon apa? Yaitu Agro Bromo Anggrek Malam dan Agro Bromo Anggrek Siang, kayak gitu. Baik, yang terakhir adalah persentil data kelompok. Untuk rumusnya sama kayak kuartil, yang membedakan adalah ya simbolnya aja. Kalau kuartil kan tadi Q1, QI atau kas I. Kalau persentil itu PI sama dengan TB plus I per 100. Nah, yang membedakan hanya di sini per 100 kali N dikurangi FK per FI dikali P. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan sesuatu mengenai materi kami, bisa didiskusikan via WhatsApp atau di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.